Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, semoga damai menyertaimu, bagaimana dia menjadi antikristus. Muhammad Qasim berkata bahwa ketika saya berusia 13 tahun dan melihat Allah dan Rasul-Nya dalam mimpi untuk pertama kalinya, saya terus melihat orang lain dalam mimpi saya sejak saat itu. Dalam mimpi pertamaku, Allah memanggilnya dengan nama Abdul Rahman. Dia adalah seorang pria yang sangat religius dan saleh. Allah memberikan saya contoh tentang Abdul Rahman, bahwa Qasim, kamu juga harus menjadikan dirimu seorang muslim yang saleh dan jujur seperti dia. Namun, pada tahun 2015, untuk pertama kalinya, Allah memanggilnya sebagai Dajjal. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Bagaimana dia berubah dari seorang muslim yang saleh dan bertakwa menjadi Dajjal? Mari kita cari tahu. Qasim mengatakan bahwa pada awalnya, dalam mimpinya, ia melihat bahwa untuk suatu tugas, Allah memilih dua orang. Rasulullah SAW yang memilih saya, sedangkan siapa yang memilih dia, yaitu Abdul Rahman, sampai hari ini saya belum mengetahuinya. Orang itu, Abdul Rahman, sangat kaya dan lahir di keluarga bangsawan di salah satu negara Arab. Di sisi lain, saya lahir di Pakistan dan hidup dalam kemiskinan. Allah ingin melakukan pekerjaan besar dan untuk itu, dari dua orang ini, salah satu harus dipilih. Allah berkata kepada saya, perbaikilah dirimu sendiri, maksudnya, jadilah seperti yang Allah inginkan dari seorang muslim. Kemudian Allah mulai memberiku contoh seseorang, yaitu Abdul Rahman, dan berkata, Qasim, orang itu persis seperti yang aku inginkan. Lalu Allah juga memperlihatkan kepadaku bahwa orang itu, yaitu Abdul Rahman, adalah seorang yang sangat baik, religius, dan bertakwa. Dia berinteraksi dengan orang lain dengan akhlak yang baik dan penuh kerendahan hati. Allah berkata kepadaku, Qasim, seorang muslim sejati memang seperti ini. Saya berkata, orang ini benar-benar sangat saleh dan bertakwa. Saya tidak mungkin bisa menjadi seperti itu. Di antara kami akan ada 3 ujian. Siapa yang mendapatkan nilai tertinggi, dialah yang akan terpilih untuk tugas yang Allah kehendaki. Dan siapapun di antara kami yang menang, Allah akan memberinya 5 kekuatan atau 5 power sesuai keinginannya. Itu karena kekuatan-kekuatan itu akan membantunya dalam melaksanakan tugas yang harus ia lakukan. Kami saling bersaing di antara kami. Saya memenangkan tes pertama, saya mendapat 5 poin, dan dia mendapat 4 poin. Namun pada tes kedua, saya sama sekali tidak bisa ikut dan saya absen. Karena ketidakhadiran saya, kami bahkan tidak sampai ke tes ketiga dan dia menang serta terpilih untuk tugas yang Allah kehendaki. Di sini, seseorang yang menyaksikan semua ini berkata kepada saya, Qasim, kamu telah gagal, Allah telah menolakmu. Sekarang, bagaimana kamu akan menjalani hidup di dunia dan akhirat? Saya berkata kepadanya, jangan putus asa dari rahmat Allah. Hanya orang-orang kafir saja yang berputus asa dari rahmat Allah. Lalu saya berjalan maju dan sampai di sebuah tempat yang sangat indah. Saya melihat bahwa orang itu, Abdurrahman, dan seorang temannya sedang duduk di sana, karena dia telah menang dan telah terpilih untuk tugas yang Allah kehendaki. Sesuai aturan, sekarang dia juga akan mendapatkan 5 kekuatan sesuai keinginannya, artinya dia bisa meminta 5 kekuatan apapun dari Allah, dan Allah akan memberikannya kepadanya. Melihatnya, sebuah pikiran jahat muncul di benakku. Aku berkata, Qasim, hanya ada 2 orang yang terpilih untuk tugas yang Allah kehendaki. Jika aku membunuhnya, maka hanya aku yang akan tersisa untuk melakukan tugas yang Allah ingin dilakukan. Tapi, kemudian aku berkata pada diriku sendiri, tidak, ini perbuatan yang salah. Aku harus berlapang dada dan tidak menyimpan dendam atau kebencian terhadap siapapun, bahkan jika itu dia. Aku pun mendekatinya dan memberinya ucapan selamat. Aku menyebut namanya dan berkata, Abdul Rahman, selamat, Allah telah memberimu keberhasilan dengan rahmatnya dan memilihmu untuk tugas ini. Lalu di situ aku menceritakan kepadanya tentang ketidakberdayaanku yang membuatku tidak bisa ikut ujian kedua. Mendengar itu, dia malah menertawakan ketidakberdayaanku, dan mereka berdua mulai menertawakanku, dan terus saja tertawa. Allah melihat semua ini. Allah sangat marah atas perbuatannya itu. Allah dengan sangat cepat mendekat ke arah kami dari arsy-Nya. Allah berfirman, Qasim, kamu juga seorang muslim, dan dia juga seorang muslim. Sebagai sesama muslim, seharusnya dia membantumu, tetapi alih-alih, dia malah mengejek ketidakberdayaanmu, dan mulai menertawakanmu. Qasim, sekarang akan aku tunjukkan kepadamu bagaimana aku memperlakukan orang-orang yang suka mengejek orang lain.
Allah akan menyingkirkan seseorang dari tugas yang telah dipilihkan untuknya jika ia melakukan perbuatan seperti itu. Sama seperti ketika iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam karena kesombongan dan keangkuhannya, maka ia pun menjadi terkutuk. Demikian pula, mengejek seseorang juga merupakan salah satu tanda kesombongan dan keangkuhan, di mana seseorang menganggap orang lain lebih rendah dari dirinya. Iblis juga menganggap Nabi Adam alaihissalam lebih rendah darinya, itulah sebabnya ia tidak mau bersujud kepadanya. Di sini pun, ia menganggapku lebih rendah darinya dan mengejekku, sehingga Allah menyingkirkannya dari tugas itu dan menjadikannya Dajjal. Kemudian Allah berkata kepadaku, Qasim, tugas yang tadinya ingin aku berikan kepadanya, sekarang akan aku berikan kepadamu. Karena dia menang, maka aku akan memberinya 5 kekuatan sesuai keinginannya, dan untuk menggunakan kekuatan-kekuatan itu, aku juga akan memberinya waktu, kesempatan. Aku berkata, Ya Allah, jika Engkau memberinya 5 kekuatan sesuai keinginannya, maka dia akan menjadi sangat kuat. Bagaimana aku bisa melawannya? Lalu Allah berkata, Qasim, untuk melawannya, aku akan memberimu cahayaku, nurku. Jazakallah dan Assalamualaikum.